Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Al Walid. Di konten saya kemarin ada sebuah komen yang menurut saya ini menggelitik, lucu, dan sekaligus juga saya katakan ini komentar dungu, teman-teman. Dan komentar ini diulang-ulang beberapa kali di konten saya. Dan di konten saya kemarin itu sampai dia buat komentar ini sampai 3 kali gitu. Yang menurut saya kemungkinan besar ini adalah orang-orang dekatnya Yusuf Mansur. Bahkan kemungkinan besar mungkin ini Yusuf Mansur itu sendiri gitu, teman-teman. Yang jelas menurut saya tidak logis ketika ada orang yang tidak punya kepentingan lalu menulis komentar seperti ini gitu. Komentarnya begini. Jia TV, Rumongso Channel, Darso, Zaini. Ini satu lingkaran ahli gibah. Jia TV tujuannya cari follower, padahal nggak pernah ketemu UYM. Tabrani ngaku ustadz tapi belum pernah lihat isi pengajian di mana. Darso, wartawan yang cuma gibahin Yusuf Mansur. Zaini, pengacara yang kasus cuma kejar Yusuf Mansur. Logikanya invest 50 juta, minta ganti 98 triliun. Coba tanya orang yang ini hidupnya bahagia nggak ya? Penuh gibah dan jelekin Ustadz Yusuf Mansur. Semoga gibah dan LGBT segera hilang di Indonesia. Ayo kita lawan gibah dan LGBT. Ganyang gibah dan LGBT. Lawan gibah dan LGBT. Kenapa kau takut? Di komen hai Tabrani, Darso, Jia TV, detektif palsu, manusia bobrok. Komen saya ini saya kirim ke channel mereka tapi dihapus. Saya kurang tahu di sini relevansinya di bawah LGBT apa, walaupun ya memang kita tidak ada yang support atau dukung LGBT, tapi it's okay, kita kesampingkan itu. Yang jelas di sini yang saya mau bahas bahwa di sini dia mengatakan bahwa Jia TV, Rumongso Channel, Darso, Zaini ini satu lingkaran ahli gibah. Jia TV tujuannya cari follower, padahal nggak pernah ketemu YM. Perlu kamu ketahui bahwa atau perlu kita semua ketahui, teman-teman ketahui bahwa kami sudah mendatangi rumah Yusuf Mansur ketika geruduk rumah Yusuf Mansur pertama. Itu judul yang saya berikan ya teman-teman. Walaupun teman-teman dari korban investasi batubara dan korban investasi Hotel City dan yang lain-lain mendatangi rumah Yusuf Mansur itu menggunakan surat terlebih dahulu, menggunakan pengumuman terlebih dahulu. Namun apa? Yusuf Mansur tidak ada. Yusuf Mansur tidak muncul di situ. Jadi ketika berbicara tabayun, ketika berbicara untuk mencoba menemui UYM, saya pikir itu sudah batal ya teman-teman. Karena kami sudah mencoba melakukan untuk bertemu dengan Yusuf Mansur, namun justru Yusuf Mansurnya sendiri yang tidak mau menemui kami atau para korban, teman-teman. Dan kalau mau dibilang gibah, yang sebenarnya ini adalah lagu lama yang diulang kembali, yang mana kami sudah pernah juga, dan saya juga sudah pernah mencoba menjelaskan mengenai gibah itu sendiri, yang kemudian hari ini diulang lagi. Logika saja. Ketika ada maling, ketika ada orang yang mencoba maling, lalu kemudian ada seseorang yang teriak, apakah kemudian ini dibolehkan atau tidak gitu? Kalau merunut dari istilah orang ini, saya pakai logika. Ada pencuri gitu kan. Apakah kemudian karena nggak boleh gibah kita nggak boleh teriakan orang itu? Kita nggak boleh teriakan orang itu maling? Atau ketika ada orang yang kemudian ini jahat, ini saya contoh analogi ya, ketika ada orang yang ini jahat lalu kemudian hendak berbisnis dengan kawan kita, lalu kita mengingatkan kawan kita, si A ini gini loh, itu kan gibah. Sekarang saya tanya, ini boleh apa enggak gitu loh? Ini kita main logika saja gitu loh. Dari segi logika saja menurut saya ini sudah tidak masuk gitu loh. Terus terang saya bukan orang yang ahli hadis, ahli Al-Quran, bukan. Saya tidak paham sampai ke situ. Tapi dari segi logika saja ini sudah tidak masuk akal, dan menurutku Islam itu sangat pas dengan logika berpikir kita. Terutama untuk hal-hal yang bersifat muamalah, ini kan muamalah. Gibah loh teman-teman. Memang gibah tidak dibolehkan itu, tapi kan ada gibah-gibah yang dibolehkan, terutama untuk mencegah kemungkaran itu terjadi kembali. Bagaimana ceritanya kita akan membiarkan seorang Ibu Surati, Ibu Tugi, dan yang lain-lain para TKW, ibu-ibu TKW ini kemudian berjuang sendiri hanya atas nama kita nggak boleh menggibahin orang. Saya tidak pernah membolehkan gibah, tapi gibah yang mana orang seperti ini saya yakin ini orang-orang yang punya kepentingan gitu. Diulang-ulang komentarnya gitu. Bayangin di sini lucunya dia mengakuin gitu. Maksudnya gini, dia tulis di sini. Logikanya invest 50 juta ini maksudnya kepada Zaini Mustafa ya. Saya bacakan dari awal. Zaini pengacara yang kasus cuma kejar Yusuf Mansur. Logikanya invest 50 juta minta ganti 98 triliun. Berarti dia
mengakui bahwa Zaini ini investasi ke Yusuf Mansur 50 juta. Terkait berapapun jumlah Pak Zaini ini menuntut ke Yusuf Mansur, bukan itu yang mendasar. Yang mendasar adalah bagaimana kemudian orang sudah menginvestasikan duitnya kepada Yusuf Mansur dengan iming-iming yang tentu mereka dengar. Lalu kemudian ternyata iming-iming itu tidak sesuai dengan apa yang mereka kemudian rasakan di kemudian hari gitu. Kan konteksnya di situ gitu. Yang jadi masalah di situ. Jangan dipelintir kemana-mana gitu. Jangan diputar kemana-mana. Apakah kemudian Yusuf Mansur ini bukan seorang manusia? Apakah dia ini seorang malaikat yang kemudian boleh melakukan apa saja dan kita tidak boleh menggibahinya, kita tidak boleh membahasnya, kita cukup diam saja gitu. Bukankah mengkritik pemerintah itu bagian dari gibah gitu? Karena kita membicarakan mereka. Bukankah ketika ada seorang yang kemudian menghina agama kita, atau misalkan ada seorang penjahat yang kemudian kita bahas, kita ceritakan, apa itu bukankah gibah? Makanya saya bilang logika ini cacat gitu loh. Istilah kata ini cacat gitu loh ketika diterapkan di tempat yang tidak semestinya gitu. Makanya kenapa saya bilang di awal konten saya, orang itu dungu gitu loh. Entah dia ini penggemar berat, entah dia ini memang orang dekat, atau malah si Yusuf Mansurnya sendiri. Nggak ada yang tahu karena ini memang akun fake. Akun anonim, bukan akun fake, akun anonim. Ini dibuatnya juga bulan Juni. Ya kayak seolah-olah kayak ini dibuatnya nih. Tanggal 10 Juni 2023. Ya belum lama. Sekitar 2 bulanan, seolah-olah channel ini, akun ini tuh dibuat hanya untuk berkomentar seperti ini, karena memang komentarnya ini sudah sering muncul gitu loh. Makanya lama-lama saya jengah juga, dan saya merasa ini harus saya bahas gitu loh, biar orangnya kerasa gitu loh. Ya jadi orang jangan dungu-dungu banget lah. Kalau memang punya kepentingan, saya maklum, ya memang karena punya kepentingan, tapi yang jadi masalah ketika orang ini tidak punya kepentingan gitu, hanya orang polos yang sok paham lalu kemudian berkomentar seperti ini gitu loh. Ya saya anggap dungu, karena dari segi logika yang saya jabarkan tadi itu tidak masuk loh. Bagaimana ceritanya ketika ada penjahat, lalu kemudian kita kan ibaratnya Islam pun dituntun untuk mengembangkan amar ma'ruf nahi mungkar, mengerjakan amar ma'ruf nahi mungkar. Lalu ketika ada penjahat, ada maling, ada koruptor, ada pencuri, ada perampok, lalu kemudian itu hendak menjarah tempat teman kita, kemudian kita tidak ingatkan, apakah kemudian kita benar apa enggak gitu loh. Dari sini aja dulu, itu udah catat gitu loh. Apa kemudian kita hanya berdiam diri karena kita katanya nggak boleh gibah gitu? Ini benar nggak? Aneh. Di sini juga ada seorang ustadz yang kemudian membedah itu gitu. Dia menjabarkan gibah-gibah yang sifatnya kemudian yang tadinya haram menjadi mubah, bahkan kemudian gibah itu diwajibkan gitu untuk kasus-kasus tertentu gitu. Ini nanti akan ada relevansinya dengan kasus Yusuf Mansur ini yang kemudian marak hari-hari ini dibahas, yang marak hari-hari ini muncul di media sosial, dan saya sudah pernah bilang dulu, dan ini akan saya ulangi lagi. Saya katakan bahwa selama kasus Yusuf Mansur ini belum selesai, mohon maaf, saya akan terus bahas orang ini. Karena saya ingin lihat ujungnya di mana. Sebenarnya ini ujungnya akan kemana gitu. Ya kita adu nafas gitu. Dan saya yakin Pak Darso Arif, Pak Zaini Mustafa, Jia TV, insya Allah akan selalu membersamai para korban, membantu mereka gitu. Mau gimana lagi gitu. Toh teman-teman juga sudah tahu sendiri yang mengikuti channel kita gitu. Sudah lama kami membahas kasus ini, tapi jalannya itu sangat lambat sekali. Saya lihat sekarang memang sudah mulai ada progres, tapi ya memang dibandingkan dengan kasus-kasus yang lain, ini sangat lambat sekali gitu teman-teman. Sudah banyak model kasus lain yang orang-orangnya itu ketangkap gitu. Tapi kenapa untuk satu kasus ini itu padahal ini ada berbagai jenis model investasi yang kemudian diduga kuat itu bodong, tapi yang menjadi bermasalahan adalah orangnya itu sulit untuk tersentuh, teman-teman. Ini yang kemudian membuat saya penasaran sebenarnya di belakangnya itu siapa sih. Jadi saya harap teman-teman untuk tidak bosan share, like video kami, karena itu adalah salah satu bentuk bantuan dari teman-teman untuk menyemangati kami gitu. Ya kita adu nafas, sekali lagi kita adu nafas gitu. Kita lihat ujung dari cerita ini itu di mana, teman-teman. Baik, kita simak pendapat dari Ustadz berikut ini.
Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara, terkait dengan ramainya pembicaraan yang mengungkap kasus Ustadz Yusuf Mansur, saya banyak mendapat pertanyaan, baik secara pribadi, ada yang japri juga, atau di komen video saya, apakah itu tidak termasuk gibah yang diharamkan? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, karena saya bukan seorang alim ya, bukan orang yang ahli agama, saya membuka kitab tafsir Al-Maraghi ketika menafsir wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan jangan kalian menggibah dan jangan sebagian kalian menggibah sebagian lainnya. Nah, di sana Imam Al-Maraghi, yang mufassir Al-Maraghi itu mengecualikan 6 hal yang dibolehkan dari gibah. Jadi hukum asalnya itu adalah haram, betul, tetapi kemudian karena ada 6 sebab, maka gibah itu menjadi boleh, mubah ya, bahkan harus dalam kondisi tertentu. Nah, kemudian saya membuka lagi kitab Al-Adhkar. Nah, ternyata Imam Al-Maraghi itu mengutip dari ungkapannya Imam An-Nawawi dalam Al-Adhkar ya. Nah, nanti saya fotokopi kitabnya, kemudian saya tempelkan di video ini ya, di belakang. Coba Bapak Ibu saudara sekalian bisa melihat bagaimana pendapat para ulama ya. Nah, saya akan jelaskan tentang 6 hal yang menyebabkan gibah dari haram menjadi mubah, bahkan kondisi tertentu menjadi harus, bahkan wajib begitu ya. Nah, ini di Al-Adhkar saya terdapat pada halaman 292 ya. Bab ma yubahu minal ghibah, bab yang dibolehkan dari gibah. Nantilah saya fotokopikan dan saya cantumkan di belakang video ini ya. Nah, apa saja yang dibolehkan itu, atau gibah model apa saja yang dibolehkan, bahkan ditekankan, bahkan diharuskan, karena kalau tanpa gibah maka tidak akan terwujud keadilan dan tidak akan terbukti, tidak akan terungkap kebenaran gitu. Yang pertama itu atazallum. Atazallum artinya mengadukan sebuah kezaliman kepada penguasa, kepada hakim atau kepada pihak yang berwenang. Itu pada kondisi itu gibah dibolehkan ya. Kalau tidak terjadi gibah, bagaimana mungkin kezaliman itu akan terungkap, kan begitu ya. Dan ini saya kira di publik sudah mafhum ya hal-hal seperti ini. Nah, yang kedua, gibah yang dibolehkan adalah al-isti'anah ala taghyiril munkar wa raddil ma'asi ila shawab. Meminta pertolongan untuk merubah kemungkaran ya, dan menolak maksiat. Itu juga dalam kondisi itu gibah dibolehkan. Jadi kita minta tolong kepada seseorang yang kuat tentunya untuk merubah kemungkaran dan menolak kemaksiatan. Nah, pada kondisi ini tentu kita akan mengungkapkan kan kemungkaran siapa itu, karakternya kayak apa, yang si pelakunya itu. Nah, kita akan ceritakan kepada orang yang kita minta tolong itu. Nah, itu akan terjadi gibah, dan gibah ini justru dibolehkan, bahkan harus. Kalau tidak terjadi gibah, tidak akan terselesaikan kemungkaran itu dan kemaksiatan akan merajalela. Nah, kita agak cepat saja ya biar tidak terlalu bertele-tele ini. Yang ketiga, gibah yang dibolehkan itu adalah al-istifta. Jadi meminta fatwa ya, al-istifta itu. Bi ayyaqula lil mufti zalamani abi au akhi, dan seterusnya ya. Misalnya seseorang mengatakan kepada mufti itu telah menzalimi aku, bapakku, atau saudaraku, dan seterusnya. Jadi diungkapkan kezaliman bapaknya itu, diungkapkan kezaliman saudaranya, atau diungkapkan kezaliman orang lain kepada si mufti, minta fatwa. Ini bagaimana nih sebaiknya dengan kondisi seperti ini? Nah, pada saat itu orang yang mengadukan kepada mufti itu, orang yang minta fatwa, pasti akan menceritakan orang atau pihak lain gitu kan, akan menggibah. Nah, dalam kondisi ini pun sama, dibolehkan. Yang keempat ini itu tahdzirul muslimina minasyarri wa nasihatuhum. Nomor 4 ya, mengingatkan dan memberi nasihat kepada orang Islam. Jadi mengingatkan dan memberi nasihat, itu konteksnya itu tahdzirul muslimin. Jadi kita mengingatkan saudara-saudara kita yang sama muslim dan juga memberi nasihat kepada mereka, maka kita ungkap kekurangan-kekurangannya, misalnya gitu ya. Itu termasuk hal yang dibolehkan pada saat itu.
Misalnya ya ketika persaksian ya, atau periwayatan hadis. Periwayatan hadis itu ada ilmu tajrih wa ta'dil ya kan. Jadi tajrih itu kan artinya mencacat, mengungkap kekurangan ya. Si perawi kan begitu, ada tajrih dan ta'dil. Di samping juga mengungkap keadilannya, kelebihannya. Tapi itu dibolehkan. Nah, demikian pula mengingatkan pada umumnya, memberi nasihat pada umumnya. Ini dibolehkan saat itu mengungkap atau menggibah saudara muslim yang lain. Nah, yang berikutnya yang empat ini ya. Yang empat ini memiliki beberapa macam ini. Yang pertama tadi sudah saya singgung ya. Jadi bagaimana menyebutkan kekurangan perawi hadis atau saksi. Jadi ketika ada persidangan di hadapan qadhi, di hadapan hakim ada persaksian. Nah, itu juga dibolehkan gibah pada saat itu. Yang kedua ini tipe keempat ya. Tipe keempat itu saya ulangi, tahdhirul muslimina minasyarri wa nasihatuhum ya. Itu yang keempat. Mengingatkan kaum muslimin dari keburukan sekaligus memberikan nasihat kepada mereka. Ini memiliki beberapa bentuk. Yang pertama tadi menyebutkan kekurangan perawi hadis atau menyebutkan kekurangan saksi. Nah, begitu. Yang kedua dari poin keempat itu adalah memberi nasihat setelah diminta. Jadi pasti orang itu akan menjelaskan calon karakter partnernya, misalnya gitu ya. Jadi misalnya gini, ada orang mau berbisnis dengan orang lain. Nah, orang ini, si A ini akan minta penjelasan bagaimana tuh si B itu yang akan menjadi partner bisnisnya. Maka orang ini akan menceritakan kekurangan si B. Nah, ini menggibah, misalnya gitu ya. Tapi ini hal yang dibolehkan. Ya, jadi ingat poin kedua dari yang keempat itu adalah memberi nasihat setelah diminta itu. Nah, contohnya tadi ya, ketika menjelaskan karakter calon partner bisnis, mungkin calon pendamping hidup dan seterusnya ya, itu boleh terjadi gibah di sana. Yang ketiga dari poin keempat ya, yang ketiga itu memberikan keterangan kepada pembeli tentang barang dagangan. Misalnya dagangnya di sini budak misalnya kan. Jadi budak ini disifati ya kan, dijelaskan. Nah, maka ini termasuk kategori gibah yang dibolehkan ya, dijelaskan kekurangannya dan seterusnya, itu hal yang dibolehkan. Yang keempat dari poin keempat, memberi keterangan kebid'ahan seseorang dalam beragama. Nah, karena pelaku bid'ah kemudian dijelaskan tentang bagaimana dia berbuat bid'ah kepada orang lain, itu termasuk gibah dan dibolehkan. Nah, yang terakhir yang kelima dari poin keempat nih, teguran atasan kepada penguasa di bawah dari laporan bawahan lainnya. Jadi atasan menegur kepada penguasa di bawahnya berdasarkan laporan bawahannya. Bisa dipahami ya? Atasan menegur bawahannya berdasarkan laporan di bawahnya. Nah, ketika bawahan ini lapor ke atasan, mesti terjadi gibah kan, pejabatnya digibahi oleh rakyatnya itu. Dan itu hal yang boleh, hal seperti itu. Nah, jadi poin keempat itu mencakup 5 hal ya, menurut Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah, dan dikutip juga oleh Imam Al-Maraghi dalam tafsir Al-Maraghi, dan mungkin juga dikutip dalam buku-buku lain atau kitab-kitab lain ya. Tapi ini kita langsung merefer ke kitab Al-Maraghi dan kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah. Bahkan ini di kitab Al-Adhkar sendiri itu disebutkan bahwa hal ini diungkapkan oleh Al-Ghazali. Nah, itu artinya kan 6 hal ini ya, yang baru kita sampaikan sampai 4 itu diungkapkan dalam banyak kitab dan menjadi pengetahuan umum di kalangan para alim, para ulama gitu. Oke, sudah ya, tadi sudah sampai 4 ya. Saat kita ulangi dulu biar agak jelas. Yang pertama at-tazallum, yang kedua al-isti'anah ala taghyiril munkar wa raddil ma'asi ila shawab, yang ketiga al-istifta, yang keempat tahdhirul muslimina minasyarri wa nasihatum. Itu ada 5 bagian. Nah, sekarang lanjut. Yang kelima, gibah dibolehkan. Yang kelima ini pada saat menjelaskan fasik atau bid'ah secara terang-terangan. Jadi ini kalau yang tadi ya, yang nomor 4 tuh, nomor 4 dari poin keempat itu kan hanya kebid'ahan seseorang. Kalau sekarang yang poin 5 ini itu bahasanya kalau di sini ayyakuna muhajiron bifisqihi au bid'atihi.
Jadi menjelaskan fasiknya atau bid'ahnya seseorang secara terang-terangan, itu dibuka aibnya, ya kan, digibah, itu termasuk hal yang boleh ya. Misalnya seseorang itu tukang minum khamr, ya kan, itu dijelaskan itu karakternya itu ya. Kemudian biasa ngambil harta orang lain dengan zolim, nah itu fasiknya disitu diterangkan, itu boleh hal seperti itu. Atau merampas harta orang lain, menipu orang lain, nah itu boleh ya. Itu namanya ayyakuna mujahiran bi fiskihi aw bid'atihi. Itu nomor 5 ya dari 6. Sekarang yang terakhir, yang ke-6, yaitu at-ta'rif, memberitahukan ya. At-ta'rif itu mengenalkan. Kita mau mengenalkan seseorang kepada orang baru supaya cetok ya, supaya jelas orang yang kita tuju. Terkadang kita menyebutkan kekurangannya, menggibah. Jadi misalnya, itu loh si Ahmad yang pincang, itulah si Ahmad yang buta. Nah itu kan sebenarnya kan menggibah, tapi kemudian dibolehkan untuk mengenalkan. Istilahnya at-ta'rif itu untuk mengenalkan supaya lebih pas. Jadi jangan sampai salah orang bahwa yang dimaksud Ahmad itu adalah Ahmad yang pincang di kampung itu, misalnya begitu. Nah hal-hal seperti ini saya kira di masyarakat sudah sering terjadi ya, dan itu ternyata dibolehkan oleh para ulama. Itu termasuk ghibah dalam kategori babu bayani ma yubahu minal ghibah, kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah. Jadi dengan uraian singkat seperti ini, saya kira kaum muslimin, orang-orang Islam dimanapun sudah jelas ya mana hal yang boleh, mana yang tidak boleh. Bahkan mengungkap kasus yang mencelakakan, yang membuat onar, yang membuat keresahan di kalangan umat manusia, termasuk ghibah yang dibolehkan, bahkan dianjurkan, dalam rangka mengantisipasi terjadinya pengulangan kemungkaran itu dan mencegah kemungkaran menimpa pada orang-orang yang belum tahu. Gitu ya. Ini coba saya post. Ya, saya pikir sudah jelas ya apa yang dijabarkan oleh beliau ini, sangat detail sekali dan sangat jelas sekali maksud dan tujuannya, teman-teman. Saya tidak perlu lagi menjabarkan ulang. Teman-teman simak saja baik-baik bahwa ada gibah-gibah yang diperbolehkan. Bahkan di sini dirincikan sampai 6 jenis gibah yang diperbolehkan gitu. Bahkan ada yang diwajibkan, sampai diwajibkan. Karena kenapa, teman-teman? Ini untuk mencegah kemungkaran itu terjadi kembali gitu. Bagaimana mungkin kita akan mendiamkan ketika ada saudara kita yang dizolimi, seperti Pak Soeharto, Ibu Soeharti, dan yang lain-lain yang meminta haknya dikembalikan gitu. Buktinya Pak Soeharto setelah kami mengupload videonya, itu kemudian haknya dikembalikan oleh Yusuf Mansur. Saya sudah pernah mengupload konten itu. Bahkan ada chattingan Yusuf Mansur dengan Pak Soeharto. Bahkan mereka video call, teman-teman. Artinya kan memang ada. Dan ini fakta, bukan hal yang dikarang-karang. Lalu bagaimana kemudian hanya atas dasar gibah yang tidak diperbolehkan itu tadi, lalu kita akan mendiamkan kemungkaran? Bagaimana ceritanya? Saya sengaja membuat konten ini mungkin untuk biar kita sama-sama memahami gitu. Biar tidak kabur-kabur lagi ketika mereka memelintir-melintir aturan-aturan agama hanya untuk kepentingan mereka sendiri gitu. Jelaskan di sini disebutkan ayat disebutkan kitabnya, disebutkan ulama yang ini segala macam. Jelaskan di sini. Bahkan disebut nama Imam An-Nawawi, disebut Imam Al-Ghazali segala macam. Saya sudah bilang di awal, saya tidak paham. Saya tidak begitu paham. Saya awam dalam hal ilmu agama gitu. Tapi berdasarkan logika saja sudah tidak masuk, teman-teman. Ketika kita melihat suatu kemungkaran, ketika kita melihat satu orang yang hendak menipu saudara kita, lalu karena kita tahu gibah nggak boleh, lalu kemudian kita diam saja. Bukankah itu kezaliman yang lebih mengerikan, teman-teman? Mendiamkan sebuah kezaliman hanya atas karena hukum dasar dari gibah itu nggak diperbolehkan, nggak dibolehkan untuk menggibah. Maka di sini saya jelaskan, jangan sampai mereka selalu memelintir ayat, selalu memelintir aturan-aturan agama hanya untuk kepentingan mereka sendiri gitu. Ya, kepentingan mereka sendiri. Bukan 1-2 orang loh korban yang muncul lalu mengaku dirugikan oleh seseorang bernama Yusuf Mansur. Bukan 1 orang, bukan 1-2 orang loh, sudah banyak loh. Sudah banyak. Ini saya belum cerita hal-hal yang kita itu bercerita di balik kamera. Ada beberapa orang yang kita tidak rekam. Ada beberapa orang yang kemudian mengirim email ke kita yang mereka tidak mau dimunculkan karena mereka malu segala macam. Ini belum loh kita berbicara tentang mereka-mereka itu. Yang bahkan ada yang sampai sekarang menelan kerugian 3,5 miliar. Dia kirim email lewat saya, teman-teman. Hanya dia malu untuk kemudian dimunculkan, apalagi diwawancarai. Bagaimana mungkin kemudian karena ketidakpahaman kita tentang hukum ghibah,
Lalu kemudian kita mendiamkan orang-orang seperti ini. Maka saya jelaskan sekali lagi bahwa ada gibah-gibah yang diperbolehkan, bahkan diwajibkan untuk mencegah kemungkaran. Jadi saya anggap masalah gibah, istilah gibah ini selesai ya teman-teman. Jadi ketika besok-besok ada komentar seperti ini lagi, tidak usah ditanggapin. Dianggap bercanda saja. Dianggap bahwa orang-orang ini adalah orang dungu. Ya. Orang-orang dungu teman-teman. Yang tidak pernah memakai akal pikiran mereka. Ini ketika berbicara ketika orang-orang ini ya hanya sebagai penggemar saja ya, tapi saya dugaan terbesarku orang ini kemungkinan besar adalah orang terdekat yang memang punya kepentingan juga gitu. Yang ketika Yusuf Mansur ini tidak bisa bergerak, mungkin juga dia kelaparan teman-teman. Makanya mindset mereka selalu di mindset duit, cari duit lewat AdSense lah, cari duit lewat konten lah, karena memang mindset mereka seperti itu teman-teman. Pikiran mereka seperti itu teman-teman. Cara berpikir mereka seperti itu. Karena kebanyakan ayam berkotek ya, dia yang bertelur teman-teman. Oke? Sekali lagi saya pikir itu sudah saya tampilkan di sini. Juga ada referensi dari Ustadz ini yang sudah menyampaikan bagaimana gibah-gibah yang diperbolehkan bahkan diwajibkan. Saya pikir masalah gibah ini sudah selesai teman-teman. Karena saya insya Allah akan terus membahas mengenai Yusuf Mansur ini sampai ketemu ujung dari cerita ini, sampai ketemu hasil dari cerita ini. Karena saya penasaran gitu, saya heran gitu. Mengapa kasus-kasus lain yang serupa, yang itu dilakukan oleh orang lain selesai teman-teman? Indra Kents dan yang lain-lain itu udah selesai. Mereka semua udah selesai gitu. Lalu mengapa ada apa dengan Yusuf Mansur ini yang ada banyak dugaan investasi bodong yang dibuat, tapi tidak ada yang bisa bergerak untuk kemudian menyentuh orang ini gitu. Seberapa kuatnya power dari orang ini gitu. Saya pengen lihat, semoga Allah terus membersamai kita, semoga kesehatan selalu diberikan kepada Pak Zaini Mustafa, Pak Dar Syarif dan kawan-kawan yang lain teman-teman. Amin. Saya Khalid Alawat undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next videos.